berkembang dengan usia, berkembang juga ilmu, berkembang pendidikan kita, dan itu yang perlu mempertajam keterampilan pribadi. Oke, apa itu komunikasi? 5 tingkat komunikasi, sudut percakapan, hambatan, dan aturan. Ini pembahasan yang pertama. Apa itu komunikasi? Ya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, artinya adalah pengiriman dan penerimaan pesan. Jadi pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara 2 orang atau lebih, sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Jadi ada hubungan, ada kontak, perhubungan. Oke, ternyata setelah disurvei, pada saat penggunaan waktu untuk komunikasi saat kita tidak tidur ya, artinya setelah bangun sampai kita tidur kembali, itu 70% kita gunakan untuk komunikasi. Iyalah, kalau tidak digunakan komunikasi, berarti kita tidak hidup namanya ya. Nah, 70% itu digunakan untuk bicara, mendengar, membaca, dan menulis. Dan 33% dari 70% waktu yang digunakan adalah untuk bicara. Dari 70%, 33%-nya bicara. Jadi lebih banyak mana? Dari 70% hanya 33 yang dipakai untuk bicara. Berarti selain itu, kita tidak gunakan waktu untuk bicara. Dan perlu diingat, gender itu menentukan. Kamus wanita lebih banyak daripada kamus pria. Kecuali tergantung tipe kepribadian. Oke? Ini adalah tingkatan proses komunikasi. Di sana dicatatkan dari buku manual ada 2. Tapi saya tertarik, yang pertama ini menurut Dennis McQuail, tahun 1987. Yang pertama adalah hubungan intrapribadi atau intrapersonal. Bagaimana kita bisa berkomunikasi yang baik, kita harus kenal. Kita harus bisa berkomunikasi dengan diri sendiri. Ya, apakah perlu saya jelaskan? Saya rasa tidak perlu ya. Dan apa yang ada di pikiran kita adalah membentuk kita. Saya suka dengan bukunya siapa yang orang Advent ahli bedah neuro itu, You Are What You Think. Ada lagi You Are What You Eat. Dan mengenal diri sendiri, karakter pribadi itu bisa diketahui. Dan mungkin anak remaja masih belum tahu, ada tesnya. Lalu ada proses komunikasi interpersonal, itu artinya di antara kedua orang. Berikutnya intragroup, di dalam kelompok. Intergroup, antara kelompok, ada beberapa kelompok. Dan yang terakhir, organisasi atau institusi. Nah, yang terakhir sekali, melibatkan media massa. Ini penjelasannya, saya tidak perlu panjang ya. Ini pengolahan informasi, persepsi, karena saya coba, kalau saya bisa kasih 1 gelas air, isinya setengah. Audrey bisa buka suara nggak? Nggak bisa ya? Kalau ada lihat gelas isi setengah air, bisa jelaskan 2 kata. Ungkapkan 2 kata dengan gelas yang isi setengah air. Nggak bisa bersuara? Kurang. Ya? Bisa, Kak. Ya. Gelas isi setengah itu menurut saya kurang. Dan kalau Miracle, bayangkan gelas yang isi setengah air. Bisa kasih 2 kata menggambarkan itu? Maksimal 2 kata, minimal 1 kata. Kalau Audrey tadi bilang kurang. Bayangkan gelas isinya setengah. Tidak perlu saya ambil kan? Setengah. 2 kata atau 1 kata? Setengah. Maksudnya di antara. Di antara kalau setengah. jarak ya. Setengah apa? Setengah. Tidak, enggak penuh. Enggak penuh. Oke, fine.
Terima kasih untuk dua ungkapan ini. Saya tidak menilai apapun yang dikatakan, tapi bayangkan yang satu bilang kurang, yang satu bilang setengah apa tadi? Setengah apa Miraga? Tidak penuh. Tidak penuh, ya, tidak penuh. Bisa definisikan di antara dua ungkapan tadi, apakah ke arah negatif atau ke arah positif? Tidak penuh, ke arah kurang, ke arah negatif. Saya bawa pikiran lagi. Kalau saya datang ke pasien pagi-pagi, mahasiswa saya suka bilang, "Selamat pagi Bu, masih sakit?" Apa yang ada di pikiran kalau kita pasien ini? Dibilang, "Selamat pagi," udah senang disapa. Masih sakit? Yang tadinya cuma sakitnya tinggal dikit jadi sakit beneran. Tapi kalau dibilang, jadi saya colek. Besok kita rubah. Sudah lebih sehat, sudah lebih enak, jadi pagi-pagi. "Selamat pagi Bu, bagaimana keadaannya? Sudah lebih sehat?" Wah, dia mukanya jadi lebih berseri, padahal mungkin masih sakit. Bayangkan, dari persepsi sampai dikeluarkan kata-kata, itu sangat berpengaruh. Kalau dibilang, "Berapa nilainya?" 30, goblok. Nah kan gitu kan? Spontan ya. Jadi ini yang perlu kita robah, yang perlu dibentuk kakak-kakak calon master guide, bahwa kita harus ke arah positif. Oke, next, kalau ada kata-kata, kalau ngeliat mukanya murung, kenapa? Ada yang perlu dibantu? Gitu. Ada masalah yang perlu saya bantu? Jadi segala sesuatu mulailah dengan positif. Nah, kalau kita ungkapkan, saya pikir hampir rata-rata 90% jawabannya sama. Kalau kita ungkapkan seperti itu kepada orang lain, apalagi kepada diri sendiri. Saya pernah bilang, "Audrey, ayo nyanyi." Enggak. Regine apalagi, Raymond apalagi, setengah mati. Bilang, enggak bisa. Sekali kita mengatakan sesuatu, masuk ke dalam pikiran, dalam alam bawah sadar, memori, itu akan mengatakan diri tidak akan mampu dan sampai kapanpun tidak akan mampu. Tapi saya suka melihat ibunya Thomas Alva Edison, ketika gurunya memulangkan dia dan tidak sanggup mengajarinya dan berkata bahwa anak ini tidak cocok di sekolah. Apa yang ibunya bilang ketika anak itu bertanya, "Kenapa saya tidak bisa sekolah lagi?" "Oh, karena kamu anak yang terlalu pintar. Jadi ibulah gurumu." Padahal dia IQ-nya, begitu dia dapat suntikan semua kata-kata yang baik, maka sesuatu berkembang di dalam dirinya yang tidak diduga, sehingga dia menjadi seorang penemu. Begitu juga siapa Kak Sam, Dokter Advent, Dr. Ben Carson. Ben Carson, ya. Ben Carson itu ibunya tidak bisa membaca, ya. Ibunya tidak bisa membaca. Tapi anaknya nggak tahu. Tapi dia mendorong anaknya supaya bisa, karena nilainya selalu rendah. Ya, untuk broken home seperti itu. Tapi bagaimana ibunya mensupport segala sesuatu yang positif disuntik, dan akhirnya anak ini bisa. Bahkan dia dapat beasiswa. Jadi dokter bedah saraf, dan dialah dokter pertama yang memisahkan kepala bayi, dan dia berhasil. Bahkan yang epilepsi sekian persen dia buang bagian di otak, dia berhasil. Jadi segala sesuatu berawal dari persepsi, berpikir, memori. Satu lagi, di zaman siapa Kak Sam yang, maaf saya jadi nanya, tiba-tiba blank. Hitler, ketika dia memutuskan orang untuk dibunuh, itu lapangan luas, dan semua orang sudah memperhatikan, dan hari-hari mereka dalam memperhatikan setiap orang yang langsung dibunuh mati, tapi tidak menggunakan pistol, karena dulu hanya menggunakan satu benda tajam seperti pensil, besi tajam, yang sudah siap dilepaskan rantainya dan menusuk seorang
korban yang memang sudah ditetapkan. Dan orang ini menelungkup ke bawah. Dan satu kali diadakan penelitian, seberapa besar pikiran itu, dikatakan bahwa, oke, kamu akan mati. Yang ada di pikiran dia, udah nggak akan bisa kemana-mana lagi. Pasti mati. Dipalung, terus terlungkup ke bawah. Sudah dia dengar lagi rantai hitungan 3, 2, 1. 1, memang sudah kode, itu tidak menyentuh badannya, seseorang menyiramkan darah binatang, lalu semuanya terdiam, nggak kena itu. Hanya sekitar 50 cm di atas atau 1 meter. Ketika dibalik, dicek nadi, dicek semua, sudah nggak ada. Artinya dia sudah mati, meninggal. Kenapa? Karena di dalam pikirannya sendiri, dia sudah setting kalau dia pasti akan mati. Jadi hati-hati, bagaimana kita mempertajam kita punya komunikasi di dalam diri, itu sangat penting. Jangan pernah katakan tidak bisa, itu makanya ada lagu, aku bisa, aku pasti bisa, itu adalah menanamkan hal yang positif. Walaupun ada komentar bahwa tidak mengandalkan Tuhan, bukan hal itu yang penting. Tapi bagaimana di dalam keadaan nyata, kita bisa membangunkan diri sendiri, mempertajam pikiran kita sendiri dengan yang dimulai hanya kalau kita berpikir positif. Oke, terlalu panjang untuk ini, tapi ini penting. Karena segala sesuatu berawal dari diri sendiri. Bagaimana kita melihat satu objek yang ternyata berbeda, ataupun bahkan bisa sama. Hubungan interpersonal, kalau kita berkomunikasi terhadap diri sendiri itu jelas, dan persepsi terhadap diri sendiri baik, karena kalau tidak baik, dia akan menarik diri. Ya kan? Bagaimana mau komunikasi baik? Jadi dari dalam diri sendiri dulu, baru bisa antar personal. Saya belum menghubungkan dengan kerohanian. Panjang sekali ini. Lalu berikutnya di dalam kelompok. Nah ini kalau sudah di dalam kelompok, komunikasi berperan penting dalam hal pengaruh. Yang akhirnya pengaruh ini memegang penting di dalam kelas kemajuan. Anda sebagai calon master guide harus menjadi pengaruh. Harus menjadi pengaruh. Dari mana belajarnya? Dari ilmu komunikasi. Anda harus menjadi pengaruh karena center of influence yang dicanangkan dari GC. Itu harus kita terapkan dari dalam diri sendiri, dari kelompok, lalu dalam organisasi, bagaimana kita bisa mempengaruhi orang untuk bisa bergabung, memberikan hal-hal yang positif. Yesus sendiri di dalam kehidupannya, bagaimana dia memberikan pengaruh. Ketika dia berjalan, melihat orang yang buta, lalu dia ya bisa aja di jalan terus, tapi dia mau semua orang ini melihat kuasa daripada Tuhan itu. Dia sembuhkan, lah jadi pengaruh Yesus itu sangat kuat. Pertanyaannya, apa pengaruh yang kita miliki? Sehingga kita bisa berperan di dalam kelompok. Nah, kalau pengaruh itu kuat, kelompok itu akan solid. Ya. Dan akhirnya ketika berhubungan dengan kelompok lain, kelompok solid ini tidak akan pecah. Tidak akan pecah. Kenapa? Karena sudah saling mempengaruhi, saling membentuk, dan saling positif. Ketika menghadapi kelompok lain, mereka tidak akan terpecahkan. Begitu juga organisasi. Kalau berbicara organisasi, udah komunikasi yang horizontal, vertikal, terhadap pimpinan, terhadap bawahan, terhadap sesama. Nah, ini komunikasi massa adalah salah satu proses komunikasi yang cakupannya luas. Komunikasi massa dapat diidentifikasi melalui karakteristik yang khas dari institusinya. Kalau Hope Channel, dengar kata Hope Channel, orang sudah tahu ini Advent punya. Isi acaranya dikemas kerohanian. Pembicaranya pakar-pakar agama, tapi mereka tidak menyinggung agama lain. Seperti itu kira-kira. Kita
Bisa juga menggunakan komunikasi massa melalui apa? Facebook, Instagram, YouTube. Apa yang Anda posting akan mengidentifikasi siapa Anda. Sehingga orang melihat, oh ini karakter orangnya seperti ini. Lagi emosi, posting, update status. Lagi ribut sama mama, update status. Lagi jengkel sama kakak pembina, update status, gitu ya. Akhirnya orang mengenal karakteristik kita melalui media massa. Jadi perlu diawali dari bagaimana interpersonal tadi. Oke. Tingkatan proses komunikasi yang dicantumkan di dalam buku manual kelas Pathfinder ini dari John Joseph Powell. John Joseph Powell ini cukup lama ya, dari tahun 1925 sampai 2009. Dimulai dengan percakapan kecil. Halo, apa kabar? Ya seperti tadi. Selamat pagi, masih sakit? Nggak enak ya. Hai, Audrey, makin cantik ya. Seneng nggak? Senang. Hai, Brin. Wih, tambah ganteng ya sejak di Unai, kan contohnya begitu. Percakapan kecil. Tapi dari percakapan kecil membawa satu pengaruh yang besar. Lalu percakapan fakta. Ini biasanya cenderung laki-laki. Kalau perempuan kan ngobrolan yang kadang enggak terlalu penting dengan kualitas gitu ya. Yang penting kamusnya udah keluar semua kata-kata. Tapi kalau laki-laki lebih mikir berbicara itu yang sesuai dengan fakta. Perempuan kan bicaranya seperti itu kan gitu. Tapi kalau ketika berbicara walaupun dengan perempuan, berbicara fakta, lalu mereka akan lebih interest. Dan di antara sesama perempuan pun juga begitu. Ya, nanti kita akan pelajari bagaimana penghalang-penghalang komunikasi dan lain sebagainya. Dan tingkatan proses komunikasi berikutnya adalah ide dan pendapat. Kalau percakapan kecil pembuka, percakapan fakta berdasarkan bukti-bukti, lalu berdasarkan bukti-bukti, apa sih ide pendapatmu dengan fakta yang ada, lalu disampaikan, biasanya spontan. Ide dan pendapat itu, lalu dengan skill yang biasa terbentuk, bahwa dengan adanya ide, kita mau buat apa nih? Kita mau buat apa nih? Ketika menyampaikan ide-ide dan pendapat, bisa jadi pendapat kita nggak didengar. Nah inilah masuk keempat, mulai main perasaan, emosi, tersinggung, gitu kan? Ada yang serius, ada yang kaget, ada yang aduh, ada yang ketika mengemukakan pendapat orang lain idenya diterima, waduh nggak berani, takut, seperti itu. Jadi sudah terlibat di dalam satu perasaan yang dari permukaan hanya percakapan kecil, ada fakta, lalu ide, keluarlah perasaan dan emosi. Yang kelima, pengertian yang mendalam. Kalau sudah sampai pengertian mendalam itu berarti bisa di antara dua orang atau di antara kelompok yang sudah sangat mengerti. Jadi komunikasi itu akan jalan sebelum berbicara. Saya sudah hafal nih karakternya Kak Haripson. Haripson hafal dan saya hafal dan Kak Sam. Jadi sebelum kami bicara, kami sudah tahu masing-masing punya model dan masing-masing punya pemikiran. Kita sudah bisa baca. Sehingga ketika bertemu pun, bahkan tidak bertemu, kami sudah menganggap, oh ini pasti sudah dikerjakan oleh Kak Haripson. Oh ini pasti Kak Sam yang sudah kerjakan. Seperti itulah. Jadi waktu komunikasi, kok bisa lu tahu sih apa yang gue kerjain? Iya, aku juga bisa nebak begitu ya karena sudah terbiasa. Semuanya itu skill. Kalau kita lebih menutup diri dan tidak mengenal orang lain, ya tidak akan sampai ke sini. Dan usahakan di dalam
keseharian melalui percakapan kecil, ungkapan fakta, keluarkan ide pendapat, melibatkan perasaan emosi, dan pengertian yang mendalam akan meredam keegoisan kita. Ketika kita ngerasa ingin pendapat kita lebih didengar, contohnya, tapi ternyata nggak didengar pun kita nggak keki kok. Pendapat orang lain pun yang kita terima dengan senang hati kok gitu. Ya, sampai ke tingkatan yang kelima ini butuh waktu, butuh perjuangan. Aduh, berjalan terus ya. Nah, apa hambatan-hambatan komunikasi? Nah, penghalang pada penerima yang pertama, stimulus dari lingkungan, perilaku dari nilai penerima, kebutuhan dari harapan. Katanya tidak sesuai dengan ekspektasi ya, gitu. Jadi jangan pernah berharap lebih, ya dengan sesederhana mungkin lah. Jadi kalau misalkan saya mau ikuti pertemuan nih, apapun yang akan dibahas pertemuan, dilibatkan tidak dilibatkan, kita adalah satu. Nah, supaya itu tidak menjadi penghalang. Kalau kita sudah di dalam lingkungan kita ngerasa, aku kan nggak ada apa-apa. Akhirnya waktu rapat itu dari 30 yang datang cuma 10. Karena apa? Karena ini tadi, penghalang pada penerima. Karena udah ngerasa, nggak cocok nih di grup ini. Aku kan nggak akan mampu, nggak akan dipilih. Orang mereka-mereka, selalu mereka-mereka aja. Dan begitu ya, jangan. Harus dikembangkan. Punya posisi atau tidak ada posisi, hadir. Dengarkan. Dengan melakukan itu, skill kita akan bertambah dan ada giliran kita untuk memegang itu. Oke, penghalang dalam penerimaan, prasangka. Jadi ini waktu menerima itu, loh kok aku? Nah, mulai berpikir, kok jadi aku yang dibebanin? Prasangka, hati-hati, kembali kepada pikiran kita. Kemarin ada pertanyaan dari adik di Cirebon setelah saya ajar kelas, Kak, saya ngerasa teman saya itu berteman kalau sudah manfaatin aja, kayaknya manfaatin deh. Gimana ya aku nganggap dia ya? Saya bilang tetap dianggap teman. Berbahagialah kalau orang dekat karena butuh, berarti kita mampu, ya kan? Kalau orang pergi, ya biarin aja, itu urusan dia. Yang penting kita tetap buat yang baik. Dan suatu saat akan terlihat kembali bahwa kita itu konsisten. Dekat atau tidak dekat, inilah saya. Jadi ada orang mau dekat, ada orang tidak dekat, jangan merubah. Wah, orang sudah menjauh, berarti saya ini adalah sahabat yang tidak baik. Merubah diri, menarik diri. Tidak. Hal itu biasa, dan itu melatih pribadi kita. Penghalang pada pemahaman, nah ini yang penting. Pemahaman, kembali persepsi lagi ya. Berfokus pada agenda pribadi, mendengarkan dalam waktu lama dapat menurunkan perhatian. Memang kalau kepanjangan juga membuyarkan ya. Penghalang pada pemahaman, mendengar kebisingan emosional. Ya dari kata-kata, konsep, ide, memang cukup rumit gitu. Bagi yang tidak bisa masuk banyak, dia akan langsung menarik diri. Tapi belajar. Mengkritik pembicara, mengalihkan perhatian untuk mengevaluasi pembicara. Nah ini juga penghalang nih. Ada kan kalau lagi pertemuan orang yang suka bicara terus itu ya, mengkritik terus. Memang ini salah satu penghalang. Tapi kalau kita sudah memetakan yang seperti ini tidak perlu kita pikirkan, walaupun dia akan berjalan, karena dia akan seperti itu terus. Harapan kita, pengaruh kita akan membuat dia berubah. Memahami kecepatan bicara. Memahami kecepatan bicara versus kecepatan. Kecepatan berbicara dari pembicara dapat menjadi penghalang. Terlalu cepat bicaranya. Saya harap saya tidak terlalu cepat, tapi karena mengejar materi. Ya. Kalau orang terlalu cepat bicara, udah nggak ngerti lagi apa yang dibilangin. Terus mendengar, mengalami kelebihan informasi, itu banyak sekali informasi. Jadi untuk hal-hal yang seperti ini, pakai tape recorder, atau catat yang penting-penting aja.
mendengar kebisingan eksternal, suara dering telepon, itu makanya kalau dibilang tolong dimatikan HP-nya, gitu kan? Atau pada saat bicara tidak ada suara-suara tambahan lain. Mengalami kesulitan fisik, membuat seorang sangat sulit untuk mendengar. Ya, ini biasanya kelainan ya. Oke, ini adalah aturan berbicara dengan efektif. Aturan berbicara. Pilih waktu yang tepat berkomunikasi dengan teman-teman. Ya, jangan lagi keadaan meruncing bicara, atau dalam keadaan capek diajak bicara. Pastikan waktu yang tepat untuk dia menerima, kita menerima. Perkembang nada suara yang menyenangkan. Untuk menyapa pun kita arahkan ke arah positif ya. Jelas dan spesifik. Jadi nggak pakai politik ya, belok ke kanan dulu, baru belok kiri, baru straight to the point gitu. Jadilah positif. Nah, ini tadi. Ada yang bilang kemarin setengah isi, setengah kosong. Kalau gelas setengah isi, positif. Gelas setengah kosong, negatif. Kalau gitu kita sudah mengerti bagaimana untuk mempertajam kita komunikasi ke arah yang positif. Ya. Bersikap sopan dan hargai pendapat teman. Ya, zaman milenial ini kebanyakan orang suka ngebully. Dan kadang-kadang orang memberikan ide bagus, cie, sok jago, sok ini. Orang-orang yang memiliki kata-kata tersebut adalah dari keluarga yang memang komunikasinya tidak baik. Jadi kalau ada seperti itu kita jangan balas. Jangan ikutan, jadi semuanya ikutan. Akhirnya dia yang punya pengaruh, mempengaruhi kita yang positif jadi negatif. Tapi kita harus menjadi pengaruh yang positif. Kalaupun dia tidak bisa dibilangin, ya udah, tidak usah didengerin, nggak usah diwarok istilahnya ya. Jadi tetaplah berpikiran positif. Pekalah terhadap kebutuhan-kebutuhan dan perasaan teman Anda. Ya kalau dia belum mau diajak bicara, atau dia butuh waktu menyendiri, ya udah biarin. Kita aja jalan, tapi bukan berarti menyingkirkan, gitu ya. Jadi ada juga kebutuhan yang lain. Perhatikan juga, jadi jangan memprioritaskan keegoisan kita ya. Perkembanglah seni percakapan. Kalau di grup Korwil ini ada yang suka ngelucu, ada yang serius, ya. Jadi macam-macam model seni percakapan ini membuat kelompok itu hidup. Yang tadinya kita pikir semuanya akan diam, modelnya seperti apa. Tapi karena berkembang hal-hal yang positif, jadi asik gitu ya, jadi asik, dan kita juga mendapat satu perubahan di dalam habit kebiasaan kita. Bagaimana sih mendengar secara efektif? Nah, ini pembahasannya. Salah mendengarkan, kata seorang psikoanalis, biasanya merupakan akar dari sebagian besar masalah komunikasi. Bayangkan salah dengar, salah mendengarkan, ya kan? Kalau ada pelatihan, jangan pernah utus satu orang. Cuma bisa jadi berbeda dan saling mengarahkan, akhirnya meluruskan. Nah, kita juga dalam komunikasi bisa juga salah mendengarkan. Miracle, kamu sakit hati ya? Bahasa, wah. Padahal sebenarnya yang menyampaikan berbeda pemikiran dengan yang menerima. Hanya salah mendengar bisa menjadi akar besar masalah komunikasi. Dan memang masalah terbesar biasanya ditemukan akar masalah yang kecil. Nah, oleh karena itu perlu diatasi ya.
Dan kadang-kadang oleh karena itu jadi kayak iritasi. Aduh, kalau udah dia malas gitu. Kalau udah dia enggak. Tapi kalau seorang membicarakan sesuatu yang penting, coba menyelesaikan masalah, cari dukungan emosional, pendengaran yang buruk dapat berdampak buruk. Namun kebanyakan dari kita lebih suka bicara daripada mendengarkan. Itu jelas, apalagi wanita. Wah, ngomong terus. Kalau di kami ini jarang bicara tuh Kak Sen. Tapi sekalinya bicara kita bisa ketawanya lepas kemana-mana. Jadi lebih banyak mendengarkan. Kita senang mengekspresikan ide-ide kita dan menceritakan apa yang kita ketahui dan perasaan kita tentang berbagai hal. Maaf ini kamus otomatis. Kita mengeluarkan lebih banyak energi untuk mengekspresikan pikiran sendiri daripada memberikan perhatian penuh ketika orang lain mengekspresi pikiran. Mendengarkan sepertinya hal yang sederhana untuk dilakukan, tapi kebanyakan dari kita adalah pendengar yang buruk karena mendengarkan sebenarnya adalah kerja keras. Jadi sebenarnya lebih baik menjadi pendengar daripada pembicara. Kalau orang mendengar, kadang-kadang mendengar sambil pegang HP, enak nggak? Dia nggak fokus. Atau renungan sambil bayang gitu ya, nggak fokus. Dikatakan mendengar yang sebenarnya itu lebih keras daripada orang yang berbicara. Jadi perlu melatih untuk mendengar daripada bicara. Nah, hambatan mendengar secara efektif. Ya, ini pendengar yang bosan dengan pengulangan berita. Diulang-ulangi, lagi diulangi, ya malas lah. Mau jadi pendengar yang baik, tapi orangnya ngomong itu aja. Kan gitu ya. Itu salah satu hambatan. Tapi untuk yang seperti itu, jadilah pendengar yang setia. Senyum. Mungkin dia sudah mulai hilang ingatan. Pendengar yang selektif butuh bukti untuk dapat mempercayai. Jadi kembali ke seperti laki-laki ya. Si itu katanya nggak ini loh. Nah gitu kan ngomongnya kan. Itu kan omongan elu. Ada yang udah nggak usah. Jadi segala sesuatu yang sifatnya hanya berita yang tidak penting, masuk kiri keluar kanan aja. Tapi bagi kita yang mendengarkan memang wasting time gitu ya. Ada pendengar yang defensif. Baru ngomong langsung jawab. Baru ngomong langsung dijawab. Capek juga ya. Pendengar pengganggu. Ya ini yang suka jawab ya. Kalau pendengar defensif yang melawan, menyerang. Ya tadi bilangnya seperti ini ya, itu kan senang dia oposisi dengan lawan bicara. Kalau pendengar pengganggu itu sebentar-bentar ngejawab, sebentar-bentar ngejawab. Tunggu dulu, dengar dulu, kan gitu ya. Pendengar yang tidak peka perasaan emosi orang. Ngomong aja dia nggak tahu kalau orang lagi berduka, masih ditanya-tanya. Ya ini hambatan mendengar. Strategi untuk mendengarkan secara efektif. Simple. Stop bicara. Lihat, karena mata berbicara lebih dalam ke hati. Tembusnya dari mata, turun ke hati. Orang jatuh cinta kan karena mata. Ya, ke hati. Jadi berhenti bicara, lihat orangnya, pasang telinga, dengar, lalu tempatkan perasaan kita kepada perasaan pembicara. Lalu, untuk mengembangkan pembicaraan ini, nah kalau dia sudah stop, kayak sudah terbawa perasaan, lalu gimana? Lalu berikan pertanyaan. Tadi kan kamu bilang sempat jalan nih 2 hari, lalu waktu jalan 2 hari itu, situasi indah apa yang, seperti itulah kira-kira, sehingga dia melupakan situasi sedihnya, kembali kepada, masa seindah. Itu kita boleh bicara pada saat mendengar, tapi hanya untuk menempatkan posisi di mana dia stuck untuk bicara. Pancing pertanyaan yang membuat dia hal yang positif, jangan yang negatif.
Nanti kita dengar lah, enak-enak dengar, tentunya dia kabur. Lompat lagi kan. Metode mendengarkan yang efektif, perhatikan bahasa tubuh. 55% dari yang kita ceritakan dinyatakan melalui ekspresi wajah, artinya bahasa tubuh lebih keras dari kata-kata, ya, talk louder ya. Lainnya, sikap tubuh juga merupakan kunci di balik kata-kata. Saya enggak tahu kalau perhatiin dari tadi, apakah saya bicara itu tidak ada ekspresi muka atau tubuh saya hanya diam aja, enggak kan? Saya senang kalau ngeliat Audrey kalau udah ngomong, matanya udah tajam, terus dia ekspresi untuk bicara. Itu enak ngeliatnya ya. Jadi, kalaupun ada orang bicara, kita pun mendengarkan, jangan cuma, lu denger nggak sih? Kan gitu, karena apa? Ekspresi kita nggak ada, bahasa tubuh kita nggak ada. Jadi perlu gunakan bahasa tubuh ketika kita mendengarkan. Ya, jadilah pembuka pintu. Seperti apa itu? Mendengar dengan baik diperoleh di dalam jawaban pembuka pintu. Cara ini mengundang orang bicara dan menunjukkan rasa hormat. Ingat, ya seperti yang saya bilang tadi itu, ketika di tahap kelima, ketika dia sudah stuck, kita tanyakan sesuatu. Nah, itulah yang dikatakan membuka pintu. Ya, membuka pintu. Jadi setelah kita mencoba mengikuti ceritanya, ketika dia kembali kepada emosi yang sedih, kita kasih pertanyaan yang membuat dia lupa ke situ. Sehingga kita pun dapat informasinya lebih banyak. Yang ketiga, mendengarkan dengan aktif. Pendengar dengan penuh perhatian akan mampu memproses informasi dan menganalisa. Tapi pendengar aktif lebih dulu mendengarkan perasaan pembicara dan kemudian memproses informasi. Ini yang saya bilang tadi. Sebelum kami rapat, saya kenal itu Karina seperti apa. Karina kenal saya seperti apa. Saya tahu kesibukannya dari pagi sampai sore. Ketika kita mau bahas program, tidak usah terlalu banyak menuntut, kecuali waktu kita semangat-semangat, hilang capeknya, muncul sendiri. Rasa ingin membantu itu muncul sendiri. Begitu juga dengan satu sama lain di antara kami. Ya, inilah contoh yang bisa saya bilang karena adik-adik kenal. Jadi, mendengar aktif itu adalah mendengar perasaan pembicara. Jadi sebelum kita bicara, kita udah menempatkan perasaan kita yang kepada teman kita, lawan bicara kita. Kalau dua, oke, atau di dalam kelompok sudah paham, ya. Jadi itulah bagaimana supaya efektif mendengar bahasa tubuh. Kita sudah paham orangnya. Ketika lagi bicara, buka pertanyaan yang membahas sesuatu, membuat si pembicara itu mengungkapkan hal-hal yang baik, yang dimana kita butuh informasi dari si pembicara itu. Aturan untuk mendengarkan yang efektif. Pertama, pelihara kontak mata. Ada nggak sih orang bicara nggak kontak mata? Ada. Biasanya kenapa dia nggak kontak mata? Nggak pede. Kalau dulu anak-anak, kami dulu anak-anak, kalau dimarah orang tua pasti gini, nggak berani begini, ya kan gitu, langsung nunduk begini. Tapi anehnya sekarang, walaupun kami sudah jadi orang tua, kami marahin anaknya begini anaknya. Jadi memang nasib kami ini nasib luar biasa. Dulu dimarahin, sekarang juga dimarahin. Itulah perubahan zaman ya. Jadi pelihara kontak mata dengan lawan bicara. Lalu duduk dengan penuh perhatian. Jangan berdiri lama-lama. Capek secara fisik. Ya kalau mau bicara agak lama, ajak dulu ke satu tempat. Yuk kita duduk di sana yuk, ngobrol. Mau lama nggak? Yuk kita ke sana. Nah, gitu ya. Jangan paksain berdiri sampai 30 menit, 1 jam, ya. Duduk. Kenapa? Kalau duduk itu lebih rileks daripada berdiri. Kecuali standing committee memang untuk mengambil keputusan. Berminatlah terhadap apa yang akan Anda dengar, yang Anda akan dengar. Ya, kalau itu memang sudah sahabat kita, belajarlah untuk apapun yang mau dia omongin itu harus niat. Harus niat. Ya, mau ngomong apa? Mungkin pertamanya nggak niat, tapi setelah dibicara, oke. Kalau memang perlu kita sampaikan sesuatu, sampaikan. Kalau enggak, ya tetap saja mendengar.
Tanyakan pertanyaan yang menggambarkan minat. Nah, kalau di dalam pembahasan berdua atau dalam kelompok, seperti tadi, sebagai pembuka pintu, bikin pertanyaan yang memang kok dari tadi ini perasaan nggak nyambung, yang mana-mana nggak nyambung. Siapa tahu dengan pertanyaan saya semuanya nyambung. Ungkapkan. Begitu direspon, oh iya benar ya. Tapi waktu kita ungkapkan ternyata tidak direspon teman-teman, oh berarti jangan kecil hati. Memang tidak di situ pembahasan itu. Karena hanya orang lain yang bisa menilai itu baik atau tidak. Oke. Yang keenam, dengarkan agak lama. Nah, ini yang perlu dipraktekin. Kalau orang sudah bicara, kita dengerin aja. Usahakan 30 detik lebih lama setelah dia selesai ngomong. Jadi kalaupun kita dengar, jadi, hei kok bengong? Enggak, aku coba memahami apa yang kamu bicarakan. Oh itu, wih kaget dia. Luar biasa ya, coba praktekin ini. Artinya, waktu si pembicara bicara, merasa dihargai, merasa, wah, gue seneng nih, gue rasa nyaman nih bicara sama ini. Kenapa? Sudah selesai ngomong aja dia kayaknya masih mencerna apa yang dibilang. Padahal karena teori ini sih. Tapi walaupun karena teori ini, praktekin. Akan ada satu perasaan yang berbeda. Sama seperti waktu kita coba, gimana sih compassion? Tuker jeruk dengan roti, dengan rokok. Nggak biasa, aneh gitu. Tapi setelah coba, wih, bangga ya, bisa ya. Seperti ini juga, skill dalam mendengar. Dicoba. Nanti bisa menjadi bangga pada diri sendiri. Bisa memahami orang lain lebih dari yang lain. Karena itu pun satu karunia. Ya, mendengarkan orang lain itu satu karunia. Bagaimana memecahkan konflik? Nah, ini sudah sampai ke konflik resolution, tapi tidak sampai ke sana. Hanya karena berhubungan dengan komunikasi. Perselisihan dalam hubungan tidak dapat dihindari oleh karena perbedaan pendapat, sehingga timbul perselisihan, konflik. Sering orang memandang perselisihan itu ngeri. Wah, aku nggak mau lah ketemu dia. Kenapa? Iya, orang kemarin aja nggak cocok, nggak ini. Akhirnya karena menghindar, nggak selesai. Yang ada berakar. Kalau saya bahas tentang konflik resolution itu berakar. Udah kayak serimbunnya pohon beringin, tapi di bawah tanah. Berakar. Dan pohonnya itu lebat sekali. Lebat dendamnya. Ya. Nah, sering orang memandang perselisihan itu ngeri, menganggap bahwa hal itu mengancam hubungan mereka. Ini pengertian yang salah. Terkadang konflik berawal dari masalah sederhana yang tidak diselesaikan. Nah, oleh karena itu, konflik harus diselesaikan, bukan dihindari. Bagaimana caranya? Let's see. Langkahnya, pertama, pilih saat dan tempat yang baik. Dan jangan lihat orang lain, katakan secara langsung. Tetaplah pada pokok persoalan, dan satu, harus sama-sama positif. Kalau mau bertemu hanya untuk saling hantam, lebih baik nggak usah. Tapi kalau untuk saling menghormati, boleh bertemu. Daftarkan semua penyelesaian masalah, nilai semua penyelesaian itu, pilih penyelesaian yang paling berterima. Nah, ini antara win-win solution, win-lose solution, lose-lose solution. Semuanya itu baik pada waktu yang baik dan situasi yang baik. Win-win solution, kalau memang perlu, bagus. Lose-lose juga bagus. Berarti tidak ada yang benar di antara kita. Karena kamu pikir aku salah, aku pikir kamu salah. Oke, kita sama-sama salah. Itu kan lose-lose gitu kan. Artinya sama-sama nggak benar gitu. Kalau dibilang ketika cobalah faktanya seperti ini. Berarti memang saya benar. Kalau kamu benar, ungkapkan fakta. Ternyata faktamu tidak kuat. Saya tidak mencari kesalahan, tapi mengakui bahwa, oh ya, saya salah pikir. Win, lose. Tapi kita tetap sahabat. Nah, itu yang penting. Jalankan semua keputusan. Oke. Dengan sudah mengungkapkan itu, jangan lagi bilang, jangan lagi ngotot, kita harus benar. Enggak. Sekarang menyelesaikan masalah bukan siapa benar, siapa salah. Tapi meluruskan.
Sekalipun harus ada yang benar, harus ada yang salah, tapi bukan di situ fokus. Fokusnya adalah menyelesaikan untuk kebaikan. Kalau menyelesaikan hanya untuk hantam-hantaman, itu mah bukan, nggak penting. Makanya, kalau mau nyelesain masalah, harus berakhir pada kebaikan. Oke? Apapun itu, harus ada kebaikan. Mau saya yang berkorban, mau kamu yang berkorban, kita sama-sama berkorban. Jadi nggak ada satu yang korban, satu yang enggak. Semua harus berkorban untuk itu. Baru semuanya akan baik. Nah, kalau dari awal ada masalah tidak diselesaikan, maka ini akan berakar lebat, dan ketika berakar lebat susah, mau matiin pohon yang kuat itu susah. Tapi kalau tanaman baru tumbuh 3 bulan, cabut aja mati. Ya kan? Nah, saya katakan kemarin kepada adik-adik Pathfinder itu, masalah anak-anak remaja itu simpel sebenarnya, tapi karena baru terbangun sepertinya mencari identitas gitu ya. Aku kan di depan orang kan baik gitu. Masa nanti mereka tahu ternyata aku buruk gitu kan. Jadi perasaannya itu malu banget. Nggak boleh seperti itu. Jadi apapun konflik harus diselesaikan. Saya lebih suka dengan kalimat facing your giant. Kalau kita pernah salah, hadapi kesalahan kita. Katakan maaf, itu akan membuat diri kita itu lebih tinggi dari apapun. Tapi kalau kita sudah salah, kita ngotot kita benar, kita menghindar, tidak akan bisa membentuk diri kita lebih baik ke masa depan. Jadi, facing your giant. Tidak ada manusia yang sempurna. Ya, tidak ada manusia yang sempurna. Jadi harus. Yesus aja pernah marah kan? Yesus pernah marah. Walaupun dia sedih kenapa dia harus marah. Jadi tidak ada manusia yang sempurna. Kalau kita sudah paham dengan seperti itu, maka kita akan selesaikan dengan baik. Komunikasikan dengan baik. Nah, pertanyaannya adalah, namanya orang ya, gimana kalau teman yang melanggar aturan? Yang tadi kan kita udah janji, mau baik-baikan. Saya bilang kalau nggak baik-baikan, nggak usah ketemu. Ya kan? Tapi ini langkah-langkahnya, cara menghadapi teman yang melanggar aturan. Melanggar aturan artinya yang tadi janji udah mau baik-baik, tapi enggak. Ya, sebisa mungkin jangan berdebat. Karena perdebatan tidak pernah menyelesaikan masalah. Ingat ya, kalau sudah aku ini, oke, ini sudah masuk perdebatan, kita stop dulu. Stop dulu, ambil waktu masing-masing, introspeksi masing-masing. Ambil waktu. Jadi nggak perlu berdebat, nggak perlu membela diri, ya. Nah, kalau teman-teman calon-calon master guide ini menghadapi situasi seperti itu, jangan segan untuk mengatakan bahwa, ini sudah masuk perdebatan, bukan lagi untuk kebaikan. Kalau untuk kebaikan, sebesar apapun kesalahan orang, itu akan harus bisa dihapuskan. Sehingga kita bisa klik lagi. Tapi kalau waktu mau klik itu masih memperdebatkan siapa yang lebih besar, itu seperti murid-murid Yesus ya. Siapa yang lebih besar di antara kita? Lalu Yesus apa? Dia taruh itu seorang anak kecil. Bahwa tidak ada yang lebih besar daripada setulusnya anak kecil ini. Berarti semua mereka tidak tulus. Iya, karena mereka masih meributkan siapa yang lebih besar, siapa yang lebih hebat. Tidak ada. Itulah contoh seperti Yesus menyelesaikan masalah pada 12 muridnya. Jika temanmu merespon dengan marah, katakan dengan tenang, ini sampai jam berapa ya? 45 ya. Sedapat mungkin saya minta maaf. Kalau dia marah, jangan balik marah. Oke, saya minta maaf. Saya cuma bermaksud menyampaikan, itulah ya. Kalau temannya suka menyindir dengan tajam, ya beritahu dengan terbuka, dengan sabar. Saya sakit hati dengan kata-katamu. Mungkin kamu pun sakit hati dengan kata-kataku. Kan gitu ya. Jika temanmu adalah pencari kesalahan, jangan bela diri. Karena tetap aja dia mau cecer-cecer kesalahan. Gantinya, dengarkan sampai selesai, lalu katakan, baiklah. Mari kita kembali ke awal. Tadi kamu sebutkan seperti ini. Ya, jadi, jangan kita langsung oposisi. Pakai cara-cara ini akan lebih efektif. Jika seorang teman mempermalukan, ini ngeri juga ya.
Perbaiki kalimat tersebut. Saya tahu ini menjengkelkan kamu dan merasa bahwa hal ini sudah terlalu sering terjadi. Ya, semoga tidak terulang lagi. Walaupun udah jengkel nih, dipermalukan gitu ya. Tapi itulah ada istilah mengalah belum tentu kalah. Teknik perkelahian yang tidak adil dapat merusak hubungan, tapi apabila temanmu lupa dan melanggar aturan, Anda dapat belajar dengan logis. Pilihlah untuk tidak berdebat. Ya, kalau ada ceraikan, sudahi, pisahkan. Ya, daripada bertemu terus, itu akan tajam perdebatan. Jadi yang terbaik adalah pisah dulu. Ambil waktu untuk introspeksi, bertemu bila ingin memperbaiki atau menerima apapun kekurangan orang lain. Umpan balik. Nah, umpan balik ini penting juga dalam komunikasi. Untuk apa? Ya, mengevaluasi. Nah, ini umpan balik sebagai proses pemberian informasi, ada juga ini pembahasannya. Umpan balik adalah proses untuk memberi informasi melalui mana seorang dapat mengetahui pengaruh dari tindakannya dan kata-kata terhadap pribadi atau kelompok. Oke, ya sama seperti memberikan pelajaran ini. Sudah dikasihkan umpan baliknya apa? Dikasih tugas, ngerti nggak? Nah, umpan balik dari komunikasi itu bisa lewat bahasa tubuh, bisa lewat kata-kata, baik pribadi atau kelompok. Dua jenis umpan balik. Yang tidak direncanakan, yang pertama secara sadar, itu umpan balik. Jadi kita nggak perlu tanya lagi, udah ngangguk-ngangguk, udah itu. Kalau ada yang mengangguk, ada yang enggak, jangan diperjelas. Nah, berarti ada yang setuju, ada yang enggak. Karena kadang-kadang ketika memperjelas, orang ada yang sakit hati. Ya ini bikin akhirnya komunikasi itu kacau. Tidak sadar, mengangguk, mengantuk, nah gitu kan. Itu juga umpan balik yang tidak direncanakan, tapi kelihatan responnya. Secara spontan, langsung bilang, wah terima kasih banyak, kan gitu, itu spontan. Artinya umpan baliknya positif. Nah, umpan balik yang diminta, ya hal itu memang menolong. Nah, ada kata-kata yang mengungkapkan bahwa umpan balik itu langsung bisa dilihat. Secara lisan, oh enggak, berarti umpan baliknya enggak setuju. Yang tidak diucapkan, ada juga, tiba-tiba udah tinggalin ruangan. Saya enggak tahu nih, tiba-tiba ninggalin Zoom. Bisa aja begitu. Jadi saya tidak perlu sakit hati dengan begitu, tapi mengerti orang lain adalah lebih baik. Tidak formal, bertepuk tangan. Wah, ini berarti setuju. Gitu ya. Yang kedua, umpan balik yang direncanakan. Nah, ini harapan. Dengan penyampaian ini, harapannya semua pendengar itu mengerti. Semua pendengar itu mengerti dan oleh menganalisa diri. Ini semua yang memang sudah istilahnya sudah diperkirakan. Ini umpan balik yang diperkirakan. Melatih, kalau kita kasih pelatihan tali temali, harapan kita 80% anak-anak ini bisa. Nah kalau nggak bisa, berarti kita yang ngajarnya nggak benar, gitu. Umpan balik secara pribadi, suka bertanya ataupun mengisi kuesioner. Memang ada baiknya. Di Zoom ini Kak Sam ada polling, mungkin nanti kita pelajari polling untuk setiap materi, boleh langsung di polling untuk adik-adik ini. Mendapatkan bantuan dari umpan balik. Kita senangnya ada umpan balik, itu mengevaluasi diri sendiri. Ya, saya bilang tadi kalau di Zoom ini sebenarnya ada polling yang bisa digunakan untuk mengevaluasi pembicara. Saya juga enggak masalah dikatakan sebagai pembicara kurang interaktif, dan lain sebagainya, silakan. Artinya itu akan menjadi masukan buat saya. Nah, dalam komunikasi juga, dalam bicara juga seperti itu. Umpan balik itu bisa juga menguatkan, dapat memperkuat perilaku dengan cara mendorong pengulangan. Jadi Anda benar-benar tertolong bisa menjelaskan seperti itulah, menguatkan. Ada umpan baliknya untuk memperbaiki, itu yang seperti saya katakan. Apakah kurang jelas penyampaiannya, materinya, lain sebagainya. Memperbaiki, ya
Sama ini yang memperbaiki ya, umpan balik. Mengenal. Oh, dari ungkapan lawan bicara, kita mengenal siapa diri kita. Ketika kita bicara, kalau kami suka perhatikan beberapa kali acara Zoom, yang masuk sekian, pas sudah mau pulang, masih sekian, berarti orang interest. Kalau gitu kita lanjutkan, kan begitu. Tapi kalau sudah kita mulai tadi ada 100, masih setengah itu sudah 40, nah itu berarti orang nggak interest. Ya begitu. Jadi kita mengenali kemampuan, mengenali kapasitas, gitu ya. Melukiskan, bukan menilai ya, melukiskan, itu gambaran. Kalau melukiskan itu gambaran, menilai itu sudah spesifik untuk mengarah kepada baik dan buruk. Nah, di sini bukan menilai baik dan buruk, tapi melukiskan. Ternyata saya seperti ini, gitu kan. Ternyata kita seperti ini. Hindari bahasa menilai, karena tidak bisa dinilai untuk sesuatu yang berbeda. Kecuali ada lomba nyanyi, itu homogen, lagunya sama, walaupun nyanyi berbeda, tapi yang dinilai sama. Itu baru pakai menilai. Tapi dalam hal umpan balik, itu lebih kepada melukiskan. Jadi, kalaupun ada respon yang kurang baik, itu bukan berarti dia tidak baik, itu. Tapi ada faktor-faktor. Oh, karena nilainya jelek, maka dibilang tidak baik, kan seperti itu. Jadi hanya melukiskan. Khusus mendapatkan umpan balik khusus. Nah, ini untuk memberitahukan bahwa seseorang mendominasi mungkin tidak sama gunanya bila diberitahukan bahwa tadi waktu kita sedang memutuskan masalah, Anda tidak mendengar. Karena dia dominan terus, maunya argumentasi dia. Iya, tadi kamu tuh ngomongnya terlalu vokal. Oh, ternyata secara pribadi saya orang terlalu mendominasi, itu secara khusus. Sesuai, hal itu mempertimbangkan kebutuhan pemberi dan penerima umpan balik. Umpan balik dapat merusak apabila hanya meladeni kebutuhan sendiri dan gagal memperhatikan kita. Ya karena beliau adalah pimpinan kita dengar aja gitu ya. Nah ini sebenarnya memperhatikan kebutuhan seseorang, bukan kebutuhan semua. Tapi karena beliau punya posisi, ya ini akhirnya dinilai oleh semua. Umpan balik yang berguna ditujukan pada perilaku di mana penerimanya dapat melakukan sesuatu tentang itu. Wah, setelah nyampein, dan frustasi bertambah apabila seorang hanya diingat tentang beberapa kekurangan. Jadi ketika dia bisa praktekin, nah itu berarti berguna umpan baliknya ya, umpan baliknya berguna. Justru dia frustasi kalau hanya diingat tidak bisa. Kalau saya teringat selalu kalau mahasiswa mau ke Lampung dari pimpinan, ya nggak selalu pimpinan sih, Vera, nama ini, itu anaknya bandel, gitu kan? Saya selalu masuk kiri, keluar kanan. Senang banget bahas itu. Ini, gak bisa diatur. Terus bagi mereka, bahwa anak itu seperti itu, dan saya tidak tahu di mana tidak teraturnya, sehingga digambarkan dia seorang yang nakal gitu, saya tidak mau. Saya bikin semuanya sama, 0. Yang pinter, yang enggak, yang bandel, yang enggak. Tapi sampai sini saya komunikasikan, ini aturannya, kalau mau bagus, saya bantu. Tapi harus ngikutin aturan. Orang yang berhasil, orang yang ngikutin aturan. Dan itulah yang dilakukan ketika semua orang merasa bahwa, oh, saya dihargai. Dan akhirnya mereka juga belajar untuk lebih baik. Dan ketika pulang, kami heran loh, setiap kali pulang dari Lampung, ini anak-anak baik semua ya. Nah, seperti itulah kira-kira. Jadi berguna. Paling penting ketika kita bicara itu, umpan baliknya berguna. Yang berikutnya dimohon. Hal itu dimohon, gantinya dibebankan. Jangan terbeban ya, tapi harapan. Umpan balik sangat berguna apabila penerima itu telah merumuskan tipe pertanyaan yang dapat dijawab oleh pengamatnya. Ya, biasanya boleh kasih gambaran nggak kalau saya di dalam situasi ini, apa yang harus saya lakukan? Itu kan permohonan. Umpan baliknya jadi permohonan.
Umpan balik punya waktunya benar-benar diatur. Umumnya umpan balik sangat berguna pada kesempatan dini setelah perilaku, tergantung pada kesediaan orang. Ya, seperti kemarin, kelasnya sudah, sahabat lalu. Tapi sepanjang hari saya di WA, beberapa orang, ada dari Cirebon, ada dari Papua, ada dari Bali. Pembahasan itu ternyata ada yang mereka terima, tapi di dalam kehidupan mereka, mereka punya trouble. Nah, mereka mencoba komunikasikan apa yang harus dibuat. Ya, seperti salah satunya, dia akrab sama temannya ini sekarang sudah pergi ke teman yang baru, dia dilupain. Apakah ini memang teman ini tidak baik? Ya, seperti itulah. Jadi punya waktu bagi saya pemateri untuk menyelesaikan, membantu masalah mereka. Dan saya pikir Tuhan itu sangat baik. Dia yang menempatkan segala waktu, posisi, situasi pada kita bukan kebetulan, tapi karena memang rencana Tuhan. Umpan balik jelas, diperiksa untuk memastikan komunikasi yang jelas. Satu cara untuk melakukannya adalah meminta penerima mencoba menyebutkan kembali umpan balik yang diterima untuk melihat apakah sesuai dengan apa yang dipikirkan si pengirim. Jadi kira-kira sampai sini jelas materi saya? Dia bilang, saya bingung di sini. Itu kan. Tapi, jelas. Kalau jelas berarti sudah menerima penuh ya. Nah, itu, umpan balik jelas. Umpan balik akurat apabila umpan balik diberikan pada kelompok latihan, pemberi dan penerima mempunyai kesempatan untuk memeriksa dengan orang lain di dalam kelompok tersebut dan ketepatan umpan balik tersebut. Apakah ini pengaruh orang ataukah yang dibagikan orang lain. Jadi ini biasanya melatih ya. Jadi satu kelompok yang melatih apa yang sudah diinformasikan, dipraktekin. Ternyata bukan cuma teori, prakteknya pun sesuai dengan teori. Ini akurat, itu ya kira-kira. Umpan balik ini pentingnya. Bagaimana memperoleh umpan balik itu? Ini, jadi kita sudah lihat tadi pentingnya umpan balik itu baik kepada kita, perkembangan kita, perkembangan pendidikan kau, perkembangan penelitian, perkembangan segala hal, baik di dalam kelompok ataupun di dalam antar pribadi. Nah, bagaimana supaya dapat umpan balik? Minta. Ya, kalau tidak diminta, sama seperti kelas. Kelas ini nggak pernah meminta evaluasi pada adik-adik. Mungkin berikut kita akan bikin polling setelah kita pelajari polling di Zoom. Saya terima kasih dengan Kak Sem sama Kak Rifson ini yang selalu upgrade. Selalu upgrade. Waktu pertama kita mulai Zoom, yang kita tahu ya hanya mengundang, begini. Lalu berikutnya, Kak, bagaimana ya bisa break room? Dipelajari lagi. Akhirnya bisa. Kak, bisa bikin kontak kedua ini. Kakak ini bisa. Jago-jago memang kakak-kakak ini. Ya, kalau kita tidak minta, kita tidak tahu, tidak dapat, tidak bisa berkembang. Intinya adalah umpan balik kita perlu untuk dapat memperkembang diri, kelompok, ataupun apa yang sedang kita bahas saat itu. Terimalah hal itu. Nah, kalau umpan baliknya jelek, jangan langsung emosi, jangan kesel. Maaf ya, Kak, ini 80% menilai Kak Vera menyampaikan materi tidak baik. Berarti saya harus ganti model. Ya, bisalah sekitar itu. Jadi kalau nggak terima, nggak boleh dong. Ini kan materi sesuai dengan dari GC. Kenapa harus ini protes kayak gitu ya? Contohnya seperti itu. Jadi untuk dapat umpan balik yang baik, walaupun hal itu negatif, itu adalah untuk perbaikan. Terima. Nah, kalau ada sesuatu yang kurang pas, tanya. Tapi nanyanya jangan interogasi atau mempengaruhi nilai yang bertanya. Awas aja lu banyak nanya, kasih langsung nilai C. Nah, itu ya. Memang paling ngeri kalau jadi guru, dosen yang bermain dengan nilai tidak objektif ya. Saya pernah dibenci satu, masih benci banget. Tapi ketika sudah selesai semuanya, dia lihat hasil, dia kaget. Dia pikir dia akan dapat C, ternyata dia dapat amin. Begitu dia datang khusus dari Bandung ke Lampung, bilang, saya minta maaf, Mem. Kenapa? Iya, saya tahu kok kamu benci saya, tapi kan hanya sebatas itu. Dan itu bagi saya tidak penting sekali. Kamu mau benci saya silakan, kamu mau saya silakan, tapi itu adalah objektif. Ada memang nilai sikap. Karena SKI ada skill, knowledge, attitude. Kalau attitude itu nilainya sekitar bisa 15% dari 100%. Tapi saya hanya ambil 7%.
Karena bagi saya pentingnya pencapaian mereka punya ilmu dulu. Karena sikap itu akan berubah, semakin dewasa mereka akan semakin lebih baik. Ya seperti itulah kira-kira ya. Minta penjelasan. Lalu tanggapi apa yang telah Anda dengar. Kalaupun ada yang menurut kita beda, maksudnya nggak kayak gitu deh harusnya penilaiannya. Lalu tanggapin. Tapi tadi saya coba jelasin seperti ini. Iya, tapi dia masih katakan, oh ya sudah. Udah terima aja. Kecuali waktu kita tanggapi, dia pikir, oh jadi maksudnya seperti itu. Berarti kesalahan pada si pendengar. Ya itu tadi, kenapa? Ya mungkin tadi ada gangguan, sehingga karena ada teman-teman menjawab, dan akhirnya saya tidak hiraukan jawaban apa yang menjawab itu, sehingga dia berpikir begini, orang mau nanya kok nggak dijawab, seperti itu kan? Ya bagi saya, segala sesuatu yang sifatnya negatif, nggak usah kita ladenin semua. Jadi seperti itu kira-kira, dan itu pun pernah terjadi. Bagaimana umpan balik dapat diberikan dengan baik? Pada saat suasana mempercayai, di mana ada hubungan yang mempercayai dan hangat, saling mempercayai, itu kuncinya ya. Dengan memperhatikan orang lain sebagai seorang pribadi. Saya katakan sama mahasiswa saya, melihat orang gila kita jangan ketawa. Itu pribadi yang unik. Kenapa? Karena begitulah pikiran mereka, sehingga mereka terbentuk dengan sikap seperti itu. Jangan pernah kita emosi dengan melihat orang dengan sikap yang berbeda. Itulah pribadi orang itu. Mau gimana pun dia modelnya cerewet, ya cerewet. Jadi dengan memperhatikan orang lain sebagai seorang pribadi, kita tidak perlu sakit hati. Kalau ada yang bilang, udah nggak diusah diwara, memang dia kerjanya negatif terus, ngomongin orang, contohnya begitu. Kita kan tetap biasa aja gitu. Maksudnya ya tetap dia adalah dia. Tidak mempengaruhi saya. Nah, dengan demikian kita dapat umpan balik yang baik. Di dalam jumlah yang kecil. Nah, ini paling enak kalau jumlah kecil, kita bisa respon sampai menanggapi apa yang dia katakan. Dengan peka menyambutnya, jelas. Apabila hal itu tepat pada waktu dan cocok, sebagai pengalaman gantinya anggapan atau interpretasi, apabila didorong oleh penerimaan kasih sayang, menolong dorongan hati, apabila itu khusus ditarik dengan pengalaman kelompok, apabila dipelihara dalam kelompok tersebut, apabila dimohon dan diinginkan. Nah ini. Jadi kita butuh umpan balik untuk dapat mengembangkan kita. Umpan balik dapat diterima lebih baik kalau terbuka, kalau saling menghormati, ya semua kebaikan itu disalurkan, ya ditularkan pada orang lain. Tidak membela diri. Jadi apabila sudah dijelaskan orang dalam kelompok tersebut percaya, itulah kunci-kunci katanya ya. Tidak ditujukan terhadap perilaku yang sanggup diubah seorang. Jadi nggak boleh ke situ. Bagaimana dapat lebih sanggup memberi dan menerima umpan balik? Ya hubungan, kembali hubungan. Dari mana hubungan itu dinilai lebih baik? Sama seperti anak yang ketika dia di satu situasi yang dia pikir nggak ada itu bapaknya di situ, nggak akan mungkin ada bapaknya. Tapi ketika bapak ada seorang bicara, loh itu kan suara bapakku, dia kejar. Memang benar itu bapaknya. Kenapa? Hubungan pribadi yang lebih mendalam, lebih baik. Begitu juga kita dengan Yesus. Bagaimana kita mau minta Tuhan tolong saya? Kalau kita aja nggak pernah berdoa, siapa kamu? Kan istilah begitu. Bagaimana? Pelajari pengaruh seorang terhadap yang lain. Naikkan keabsahan komunikasi, sejajarkan gambaran pribadi dengan kenyataan, lebih terbuka pada pengalaman baru, lebih unik atau berbeda dengan individu. Nah, ini proses umpan balik. Yang terakhir, menyetarakan, membiarkan orang lain mengetahui yang saya rasakan tentang saya sendiri. Saya capek, saya bosan, saya senang. Konfrontasi, perlawanan ya, membiarkan orang lain mengetahui yang saya rasakan tentang mereka. Saya coba menolong dengan menjelaskan hal itu. Jo bilang, jika Anda, saya merasa terputus. Menghadapi hubungan dialog antara beberapa orang di mana keduanya menyetarakan dan menghadapi rasa takut kalau orang tidak mendengar. Saya benar-benar merasa direndahkan. Ini proses. Proses yang seperti ini, jangan dinilai negatif, itu hal yang wajar. Hal yang wajar. Bagaimana kita membuat umpan balik ini menjadi ke arah positif, itu yang perlu kita latih.
Karena umpan balik itu bisa karena negatif, bisa karena positif. Tergantung kita sama menilai persepsi kita. Semua diawali dari persepsi sendiri. Kalau kita menilai segala sesuatu itu ke arah positif, hal yang negatif pun yang diungkapkan orang akan menjadi positif bagi kita. Masa sih? Praktekin. Polanya, jika Anda baik, saya merasa. Seperti itulah kira-kira. Hal itu memberi fakta kepada orang lain atau kelompok, menimbulkan perlawanan, dan biarkan dia bebas melakukan sesuai dan pilihan. Jangan paksakan. Ya, gitu. Nah, ini praktek komunikasi. Nada suara tidak perlu keras. Baik disertai bahasa tubuh dan mimik muka. Teknik tidak perlu panjang. Posisi duduk atau berdiri berhadapan bila mungkin sejajar. Waktu, jangan bicara dengan grup bila tidak cukup informasi. Jadi untuk berbicara dengan grup, harus lengkap informasinya, baru bicara. Konsisten dengan janji. Kalau sudah ada janji, tepati. Tapi kalau jadwal mereka tidak bisa, ya kita harus fleksibel. Ya, inilah semua materinya dari buku manual Pathfinder. Pesan saya adalah, be a bridge, not a wall. Jadilah jembatan, bukan dinding. Ini ada pembahasan ayat-ayat Alkitab yang mungkin nanti tugasnya sampai di sini. Saya sudah cukup panjang, 1,5 jam. Silakan bila ada pertanyaan, umpan balik ini. Atau cepat, banyak, silakan nanti materinya akan dibagikan. Baik, mungkin ada pertanyaan. Kami persilakan. Mungkin kita ambil waktu sekitar 5 menit untuk pertanyaan. Memang materinya banyak ya. Pusing nggak, Vera? Banyak materinya. Praktekin aja. Kata kunci, mendengarkan dengan aktif. Ayo, kalau nggak ada pertanyaan, Kak Vera nanya. Oh, berarti sudah mengerti semua? Atau sebaliknya? Atau mau disebutkan? Tania buat pertanyaan? Sudah lama nggak lihat Tania. 3 tahun. Dari Natar. Luar biasa nih, berempat. Malangsari. Semua komunikasinya baik-baik aja. Pertanyaannya adalah, apakah dari Natar dengan Malangsari, dengan Kedaton 1 sudah saling kenal? Enggak kenal. Kalau begitu nanti ya kita bikin acara bukan hanya pelantikan supaya bisa saling kenal. Karena efek daripada tidak saling kenal, malu untuk mengungkapkan sesuatu. Atau mau di kolom chat, silakan. Atau mau japri ke WA. Tidak ada juga. Kolom chat aja, di kolom chat, di japri boleh. Japri kolom chat. Oke, mungkin sambil memikirkan pertanyaan, saya akan share untuk daftar hadir untuk sertifikat. Ya, tolong diisi dengan nama yang jelas. Ya, kalau namanya kepanjangan boleh disingkat. Ya, contohnya nama tengahnya ada 2, bisa disingkat atau dikurangin. Ya, salah satu nama tengahnya nggak usah dimasukin, biar muat di sertifikatnya.
Jadi ini adalah sertifikat kehadiran untuk kelas kita pada sore ini. Kemudian tanggal yang dimasukkan adalah tanggal hari ini. Karena 2 kelas sebelumnya, saya lihat tanggal yang dimasukkan kebanyakan masih tanggal lahir. Ya, tanggal lahir. Jadi tanggal yang dimasukkan adalah tanggal hari ini, tanggal kelas kita. Oke, Kakak akan share sekarang untuk link sertifikat kehadiran untuk kelas kita. Silakan diisi. Sudah Kakak share. Ya, di-tab ya. Baik, mungkin ada yang mau bertanya? Sebenarnya tuntutan untuk materi ini adalah 2 jam seminar, ya. Tapi kita berterima kasih ke Kak Vera yang sudah bisa mempersingkatnya hanya 1,5 jam untuk materi communication dan listening skill ini. Ini adik-adik ini serius sekali ya. Materinya berat ya, Kak. Iya. Oh, ini ada pertanyaan dari Noverta. Kakak mau tanya bagaimana ketika kita berkomunikasi, ketika mengajar dapat menarik perhatian orang lain sehingga tidak bosan dan fokus kepada kita. Oke, pertanyaan bagus ini. Noverta ini pembina kan ya? Pembina atau calon master guide? Kalau beliau pembina, kalau beliau calon master guide, berarti siap untuk menjadi pembina. Artinya diwanti-wanti dulu sebelum jadi pembina. Kalau beliau pembina, mungkin iya, saya sudah duga berarti calon master guide berarti sudah siap untuk jadi pembina kalau begitu. Kenapa? Karena sudah mewanti-wanti jangan sampai tidak banyak perhatian. Saya hanya bicara begini, kira-kira menarik nggak? Salah satu contoh ya. Sebenarnya karena banyak sekali nih materinya, berbeda waktu saya membahas tentang konflik resolution, itu ada video yang saya tayangkan, ada contoh-contoh dan kita membahas di Alkitab, itu lebih spesifik. Tapi karena dikasih waktu cuma segini, akhirnya ke Alkitabnya kurang, cuma hanya sedikit saya paparkan. Untuk supaya lebih menarik perhatian, skill. Dulu kalau saya bicara nggak pede bener, apalagi belum Advent. Saya itu kaum minoritas, kemana orang pergi ya ikut aja gitu. Tapi itu skill ya, perlu dilatih. Dan agak konyol sih saya cuma bilang, cara saya agak konyol. Sok pede, pura-pura bisa. Tapi arti kata bukan pura-pura yang nggak bisa gitu ya. Maksudnya saya mau ngajar nih, saya mau posisikan bahwa saya ini orang yang profesional untuk bicara. Walaupun waktu bicara di sini keringetan, ini dia pertama kali kan. Waktu berbicara di depan udah ngeliat waktu gitu. Terus bikin bahan itu semenarik mungkin. Ini materinya padat sekali, jadi nggak bisa bikin menarik. Saya cuma bikin gambar-gambar sedikit pada PowerPoint. Tapi kalau untuk menghidupkan, diperlukan ide-ide bagaimana aplikasi untuk zaman sekarang. Isu apa yang paling tren pada saat ini? Jadi kalau bahas tentang komunikasi, kita akan contohkan di situasi orang muda sekarang, gitu. Nah kalau sudah begitu akan menarik perhatian, interest banget nih. Apalagi soal percintaan, langsung noleh semua. Masalah diputusin, masalah seperti itu kira-kira. Dan selain itu kita punya aura dari dalam itu akan terbentuk ketika kita berkali-kali melakukannya. Pertama mungkin gagal, kedua masih belum bisa
ketiga, keempat, kelima, sampai akhirnya bisa berbicara di depan ribuan orang. Nah, itu tidak ada yang tiba-tiba, tidak ada yang instan, itu nggak ada. Namanya skill harus dilatih. Kalau tidak dilatih, tidak akan pernah bisa. Jadi nggak ada tiba-tiba, oh ini akan menjadi seorang ini. Nggak ada yang tiba-tiba. Semua itu harus ada usaha yang hari demi hari harus ke depan melangkahnya. Jangan kita satu kali jatuh, kita langsung nyerah. Nggak bisa. Saya tahu Tania ini pendiam. Tapi saya percaya 5-10 tahun mendatang, dia orang yang paling pede bicara di depan. Saya lihat di sini Audrey yang selama ini hanya senyum. Tapi lihat, sudah mulai bisa bernyanyi di depan kamera. Ya, semuanya itu butuh skill. Dan yang paling penting adalah bagaimana kita bisa mempromosikan diri melalui kata-kata, melalui perilaku, itu akan membuat pengaruh banyak bagi orang lain. Dan siapa juga teman kita, itu juga penting. Jadi, kita adalah siapa teman kita. Senang saya dekat-dekat pendeta, direktur kita ini, pendeta Pardede ya. Dengan dekat dengan pendeta Pardede, orang tadinya mau noleh ke pendeta Pardede, siapa nih kiri kanannya kan? Dilihat saya kan gitu. Tapi bukan berarti hanya cari-cari perhatian, bukan. Kita menggali sesuatu. Dan itu nggak gampang. Saya juga pernah berangkat dari yang nggak tahu, dari yang nggak bisa. Saya dulu bukan pathfinder seperti kalian yang ngikutin dari awal, karena saya dibaptisnya menjelang SMA. Jadi, tapi saya kebut belajar. Saya tidak mengalami jalan yang sangat mulus, tidak. Saya pernah jatuh, sejatuh-jatuhnya saya pernah alami. Tapi mencoba untuk bangkit, karena satu yang saya tahu, Tuhan mau saya melakukan sesuatu yang baik. Dan itu juga sama adik-adik semua. Dan masing-masing kita tidak boleh ada banding-bandingan. Karena Tuhan punya rencana yang baik khusus untuk Audrey, khusus untuk Dea, khusus untuk Clarissa, khusus untuk Miracle, khusus untuk Vanes. Ya, jadi tetaplah menggali, tetaplah belajar. Saya ngelihat anak saya yang tidak ada di sini, karena dia bilang, Mama ini yang ngajar. Saya cuma dengar langsung aja. Dan saya tidak bisa memaksakan. Saya orang yang tidak bisa memaksakan. Tapi dari diri sendiri ya. Itulah jawaban dari saya untuk Noverta. Skill itu tidak ada yang tiba-tiba. Pensil hanya bisa tajam kalau dipertajam. Tahu ketajamannya, tahu bagusnya kalau setelah dipakai nulis. Waktu dipakai nulis, tumpul lagi, tajamin lagi. Sehingga akhirnya kita tahu posisi agak miring sedikit dia membentuk apa, dia tegak sedikit seperti apa, miring kiri dikit seperti apa. Itulah skill. Oke? Ada lagi? Nah, kan senang kalau ada pertanyaan lagi. Kak Sem nggak baca. Kalau ada teman yang bercerita tentang kesedihan, sebaiknya kita respon dengan memberi saran atau hanya mendengarkan. Karena kalau cuma dengerin, nanti dikira kita nggak peduli. Tadi tekniknya adalah menempatkan diri pada orang lain. Tapi bukan berarti ketika dia sedih kita ikut nangis. Artinya kita harus posisikan, mengerti perasaan dia. Lalu setelah kita dengarkan perasaan-perasaan dia, kalau dia tidak berharap kita bicara, lebih baik nggak usah bicara. Tapi kalau kan itu kita akan kenal ketika kita bicara. Kira-kira dia ingin saya mengungkapkan sesuatu, kita ungkapkan. Jadi kalau kapan kita bisa bicara, tergantung situasi yang dihadapi. Oh, belum kenal situasinya, belajar. Mungkin kali ini kalian tidak bisa mengungkapkan sesuatu, tapi kekecewaannya muncul. Habis waktu itu aku ngomong sama kamu diam aja. Oh, berarti perlu bertanya.
sampaikan lagi. Jadi kalaupun dia bercerita tentang kesedihannya, satu hal, sedih itu hanya cara setan untuk membuat kita down. Jadi harus bangkit. Apapun itu masalah pribadi, masalah dengan orang tua, masalah sekolah, masalah pekerjaan, masalah apapun itu. Sedih hanya membuat kita jatuh. Itu cara setan. Jadi jangan mau sedih lagi. Kalau kita tidak tahu ngomong apa-apa, kamu jangan terlalu larut dalam kesedihan. Karena sedih itu tidak akan membawa kebaikan, semuanya akan turun. Tapi kita rubah. Itu kan hanya cerita sedikit, bagian kehidupan. Masih panjang perjalanan ke depan. Kenapa nggak lebih fokus ke depan daripada fokus kesedihan? Ya kan? Aku siap bantu. Itu lebih enak barangkali dengarnya ya. Bukan nggak mau respon, tapi misalkan bingung mau respon apa, katakan seperti itu. Semua kesedihan hanya membuat kita drop. Kita harus bangkit karena perjalanan kita masih panjang. Saya suka satu ilustrasi yang ada seorang kakek punya kuda, dan dia hanya tinggal sama cucunya. Bapak-bapaknya udah nggak ada. Kuda ini warisan, kuda putih, harganya mahal. Orang tetangganya bilang, jual aja supaya anak ini bisa sekolah. Oh, nggak mau, ini warisan. Begitu waktu cucunya mandiin si kuda, jatuh, patah kaki. Lalu tetangganya bilang, tuh kan mending dijual kemarin, anak sekolah, sekarang patah kaki. Ya udah jual aja biar berobat. Oh enggak, yang saya tahu adalah cuma patah kaki. Lalu berikutnya, kuda ini pergi, hilang. Tuh kan, hilang. Terus dia bilang, mending kamu jual. Tapi yang saya tahu adalah kuda saya hilang. Saya nggak bisa bilang lain. Wah, bapak ini dasar keras kepala, nggak beruntung banget. Begitu kudanya datang bawa 7 kuda yang lain, dibilang, wih banyak banget kudanya. Coba dijual. Oh, saya nggak berhak untuk jual. Itu kuda yang saya nggak kenal. Begitu dia sudah anak ini semakin sakit gitu ya, dia bilang, keras kepala bapak ini ya, kakek ini. Terus ada pengumuman, semua orang muda harus ikut perang. Lalu semuanya menangis, karena apa? Anak laki-lakinya semua harus berperang. Datanglah ke kakek ini. Kakek beruntung ya, karena kecelakaan, cucu kakek jadi nggak perang, karena semua yang perang rata-rata nggak pulang. Kehidupan ini sedih, bahagia, beruntung, rugi, hanya dalam waktu sekejap. Jadi perasaan happy, itu hanya sementara. Untuk kedepannya, tergantung kepada kita yang menyikapi dan setting. Itulah sedikit dari kakak. Silakan Kak Sam. Ada lagi? Cukup. Ya, kalau ada yang mau tanya, silakan di WA, di Japri, boleh. Ada kakak kita, Kak Elis, ini dari Kalimantan. Halo Kak Is. Ya, saya sudah tinggalkan nomor. Silakan kalau ada sesuatu yang ingin ditanyakan, boleh di WA. Kak Is masih di sana kah? Sorry Kak, ini ada satu pertanyaan, boleh dijawab, ada di chat. Ya, ini pertanyaan terakhir ya, biar kita tutup kelas kita. Bagaimana Kak cara menghadapi teman yang dari kata-katanya dan gerak-geriknya merendahkan orang lain dan merasa dirinya paling tahu? Bagaimana kita menegurnya? Dari Noverta. Ya. Satu, tadi kita harus menerima pribadi itu unik. Unik dengan caranya masing-masing. Tapi bukan berarti kita setuju dengan cara yang tidak pas. Ya. Dan satu, pastikan kita sendiri sudah positif, sehingga waktu menghadapi orang lain, oh iya dia udah begitu sih. Tapi bagaimana cara mempengaruhi dia untuk merubah itu? Mungkin perlu bilang ke dia contoh kata yang tadi,
Nggak usah kembali ke kata-kata dia. Karena kalau kembali ke kata-kata dia akan terjadi oposisi. Saya mau cerita nih. Sini siapa namanya? Jo. Saya punya gelas nih. Saya cukup dengan begitu selalu. Gelas ini ada air kan? Terus kamu bilang ini gelas apa? Gelas ini apa? 2 kata. Dia bilang, wah ini mah gelas setengah kosong. Setengah isi. Dari situ dulu. Kamu pikir kosong dengan isi, mana negatif, mana positif. Lebih enak mana dibilang seperti tadi, fakta aja. Gimana, masih sakit? Atau, gimana, sudah sehat? Fakta. Sehingga akhirnya dia berpikir, oh iya ya, mungkin hari ini dia lupa apa yang dibahas. Nanti Noverta berikutnya bilang lagi, Noverta, Jo, coba lihat, burung itu bisa makan ya, nggak perlu cari makan, ada selalu makanannya. Tapi manusia harus bekerja ya baru bisa makan. Menurutmu burung itu malas nggak? Nah, bawa ke analogi sehingga akhirnya dia berpikir, wah memang hidup ini perlu positif ya, perlu positif. Karena kalau negatif akan membentuk kita negatif. Ceritakan lagi hal seperti si kakek ini. Lalu dia akan berpikir, oh iya ya. Belum lagi yang keledai. Orang naik, dibilang, ngapain? Cuma ditenteng, harus dinaikin keledainya. Waktu sudah naik keledai, ngapain naik keledai? Harusnya turun dong, kasihan berat. Tidak ada yang pernah orang berpikir positif. Tapi setiap apa kata-kata yang kita tahu ini adalah negatif, ini adalah positif, itu yang membentuk kita. Jadi mulailah dengan analogi. Mana yang baik, mana yang tidak baik. Jadi jangan kembali ke kata-kata yang dia sampaikan. Tadi kamu bilang apalah gitu. Menurutmu kata-katamu tuh bagus atau tidak? Saya senang waktu masih kecil, anak-anak saya selalu bilang begini. Kalau sudah kata-katanya kasar atau marah atau salah, saya bilang, boleh mama bicara? Boleh. Itu tadi benar atau salah? Salah. Jadi biarlah jangan kita yang mengungkapkan bahwa itu salah atau benar. Tapi biarlah melalui apa yang kita jelaskan, minta dia umpan balik untuk mengatakan apakah ini benar, apakah ini salah. Karena perbedaannya adalah ketika dia yang mengatakan itu adalah benar, itu adalah salah, akhirnya dia mendengar sendiri apa yang dia katakan. Dan akhirnya dia berpikir, aku tadi ngomong ini salah ya. Terus aku buat salah. Berarti selama ini aku salah. Nah, seperti itu akan berkembang. Dan satu lagi, kalau ngadepin yang begitu, berdoa dulu ya. Berdoa. Karena segala sesuatu itu hanya sejauh lutut. Kalau ingin kita menjadi pengaruh yang positif, pakai lutut. Tuhan pakai saya untuk menjadi pengaruh yang baik. Saya akan ngomong dengan dia. Bantu saya. Nanti Tuhan, dengan sendirinya kok Tuhan pasti jawab. Dia akan mengarahkan bagaimana caranya. Ada satu mahasiswa yang suka ngomong kotor, tapi saya selalu bilang, Mem ini gimana sih? Dia ngomong kotor. Saya bilang, sini saya bilang, coba lihat ini. Menurutmu bagus ini atau ini ya? Kok memangnya saya? Kenapa yang pintar aja ditanya? Kamu kan istimewa. Sini, bagus ini atau ini? Nah, kalau 2 kata, bagus kata ini atau bagus kata ini? Dia bilang kata ini. Oh, berarti bagus pikiranmu. Nah, seperti itu ya. Dengan mengajak memaparkan sesuatu atau menganalogi, kalau analogi kan persamaan ya, tapi bukan dengan apa yang dia buat, karena kalau kita ngomong dengan apa yang dia buat, itu akan ditolak. Siapapun itu, pejabat tinggi sekalipun, ketika kita ungkapkan kesalahan dia, tidak akan terima. Tapi kalau kita analogikan, makanya orang-orang politik itu senang pakai analogi. Kita analogikan, baru ajak dia bicara. Menurutmu yang ini baik, mana yang baik, yang ini atau yang ini? Kalau dia bilang yang ini, berarti kamu bagus. Kamu tahu beda yang bagus, yang baik dengan yang enggak. Cukup segitu. Nanti dia akan proses. Besoknya lagi, ulangi lagi dengan analogi yang lain. Jadi itu salah satu trik cara untuk dapat menegur orang lain, tapi tidak merendahkan. Dengan pastinya tatapan, kita bisa komunikasikan, kita bisa merasakan perasaan dia, menempatkan bahwa dia ngerasa diri. Biasanya orang seperti itu cari perhatian, jadi dimaklumi.
Oke? Oke, baik. Terima kasih Kak Vera. Waktu kita sudah jam 5:10. Kita akan tutup kelas kita. Kita minta kesediaan dari Kak Pendir untuk pimpin kita dalam doa tutup. Halo Kak Pendir. Halo, masuk Kak Pendir. Mungkin Kak Pendir lagi di Zoom sebelah. Kita minta Kak Ellen Naibaho untuk tutup dalam doa. Kak, itu pendeta mau dibuka suara. Oh, oke. Siap Kak Pendir, silakan kita doa tutup. Oke, baik. Terima kasih. Kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, Engkau telah memberkati baik para peserta kelas Master Guide maupun Kak Vera yang sudah membawakan materi, bahkan seluruh kakak-kakak pembina. Kiranya Bapak materi yang sudah disampaikan dapat diserap dengan baik, dimengerti, sehingga ketika kami belajar tentang komunikasi, kami dapat berkomunikasi dengan baik. Dengan demikian ketika kami dapat berkomunikasi dengan baik kepada orang lain, kami dapat mengkomunikasikan tentang kasih Yesus kepada orang lain dan banyak orang yang akan menerima Yesus. Biarlah Bapa Engkau berkati kami semuanya, khususnya dalam sisa sabat ini. Biarlah Bapa kami dapat menikmati sukacita sepanjang sabat ini, dan ketika kami nanti melangkah ke hari bekerja, Tuhan sertai kami. Pertemukan kami kembali dalam kelas berikutnya. Kau berkati juga ya Bapak, narasumber yang akan melayani pada sabat depan, tambahkan hikmat dari surga juga, sehingga pelayan diberikan dapat dimengerti oleh para peserta kelas. Biarlah Engkau mengampuni kami dari segala dosa pelanggaran kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, terima kasih Kak Pendir, terima kasih Kak Vera untuk materi communication and listening skills-nya. Mungkin dari Kak Harifson untuk pengumuman sabat depan kelas. Ya pakailah. Harusnya sama Karina ya. Sabar banget. Saya cek dulu ya. Ada sama Kak Sem jadwal untuk sabat depan? Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mengikuti kelas sabat ini. Jangan lupa link sertifikatnya diisi supaya pembinanya nanti kalau tanya bahwa telah mengikuti kelas tersebut ya. Jadi setiap sahabat kelas kita nanti ada sertifikat kelasnya. Bukan sertifikat telah menyelesaikan tuntutan ya. Hanya mengikuti kelas. Jadi jangan salah, nanti kalau kita sudah menyelesaikan tuntutannya nanti tinggal minta dilantik ke kami nggak bisa. Nanti yang menentukan adalah pembinanya masing-masing. Oke, terima kasih Kak Rifson. Untuk sabat depan, kelas kita adalah kelas Christian Leadership yang akan dibawakan oleh Master Guide Pendeta Dwi Nugroho yang ngambil bagian dari Klub Singosari. Ya. Jadi yang akan ambil bagian dari Klub Singosari. Oke, ini Kak Vera sudah share screen. Terima kasih Kak Vera. Ya, jadi sahabat depan ya untuk KMG dari materinya Christian Leadership yang akan dibawakan oleh Master Guide Pendeta Dwi Nugroho. Moto, tujuan dan janji dari Klub Singosari dan juga MC dari Klub Singosari. Oke, demikianlah
kelas kita pada sore hari ini. Kiranya materi yang sudah didapat bisa kita praktekkan di klub kita masing-masing. Tuhan memberkati kita. Mungkin ada lagi pengumuman, Kak Rifson? Oke, kalau tidak ada, saya akan end meeting kita pada sore hari ini. Tuhan memberkati kita semuanya. Sampai Kak jumpa. Is, halo Kak Is. Thank you ya. Terima kasih Kak Is. Mana nih videonya? Thank you Kak Is. Tuhan berkati. Oke. Di Manado, di Kalimantan ya. Sudah tutup. Mana Kak Isnya nih? Dari Kalimantan. Oh iya, dia. Kak Is. Lupa Videonya. saya. Iya. Halo Kak Is. Dibuka dulu videonya tuh Kak Is. Nah. Nah, Nah, kan ketahuan RK-nya. Kak Is lagi ikut kelas juga. Udah mau siap-siap tutup, sahabat. Iya. Udah mau jam 6:30 kan? Oh, oke. Ya, terima kasih ya. oke, siap. Terima Thank kasih. you Kak. Thank Kak you. Is. Terima kasih Dadah. semuanya. Saya akan end meeting. Thank you semua. Tuhan berkati. Sampai jumpa sahabat depan. Kak Ya, Is, dadah. dadah.